Ah, Amin. Terima kasih kepada Ibu BWA Makarios yang telah membawakan lagu pujian yang begitu indah ya. Semoga Jemaat Makarios selalu tetap setia sampai akhir kita menutup mata. Amin, Tani. Amin. Luar biasa memang. Dan saat ini saya akan membacakan perkenalan dari pembicara kita. Kalau saya terima ini ada panjang sekali gitu ya. Tapi izinkan saya untuk membaca mulai dari keluarga Bapak pembicara kita, Bapak Janus Hutapea, dikaruniai dengan istri bernama Ibu Julia atau Ibu Meiske Hutapea Boru Simanjuntak yang tadi telah membawakan lagu pujian dengan sangat merdu, dan memiliki anak dan mantu bernama Ines dan Cliff Halim, dan anaknya juga namanya Andrew Togar Mahutapea, dan memiliki cucu bernama Serafina Halim. Bapak Janus Hutapea ini pengalaman bekerjanya sudah banyak sekali, mulai dari penyiar, dari wartawan, presiden, terus kemudian banyak di PR manager, terus kemudian ada direktur di berbagai perusahaan, dan saat ini saya sampai bingung ini saking panjangnya ya. Jabatan saat ini sebagai Exco Majelis Pusat BGMAHK di Indonesia, di UNI, kemudian di Exco ADRA Asia, kemudian Wakil Ketua 1 dan Ketua Harian MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, dan Konsultan Independent Public Relations, CSR, Philanthropy, Trading and Sustainable Development. Mungkin masih banyak gitu ya perjalanan kehidupan dari Bapak Janus Hutapea. Nanti kita akan berkenalan lebih dalam pada saat beliau membawakan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelumnya kita akan membaca ayat inti kita di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bersabdalah ya Yesus. Haleluya, boleh dengar suara saya, boleh angkat tangan kalau yang bisa dengar. Dengar. Baik, baik. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan kami memuji nama-Mu karena Engkau demikian besar, ajaib. Engkau dipanggil Jehovah Jireh, Tuhan yang memenuhi seluruh kebutuhan kami, Jehovah Rafa. Tuhan yang sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kami sebagai umat berdosa, sehingga kami dikenal menjadi umat rajani, anak yang mewarisi kerajaan surga. Saat ini Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir di dalam kebaktian Zoom ini, kami bersyukur kepadamu untuk siang hari ini, berkumpul di tahta-Mu yang kudus melalui kebaktian Zoom Jemaat Makarios. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, bersabdalah kepada kami, berikanlah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu, agar dapat membawakan firman Tuhan ini bekerja sama dengan Roh Kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Buatlah kami jemaat-Mu ini Tuhan, menjadi hati yang terbuka, pikiran yang terbuka mendengar dan menerima firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi berkat, motivasi rohani bagi kami semua. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Baik, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat berterima kasih oleh karena memiliki kesempatan untuk membagikan roti hidup bagi kita semua. Pada saat ini, kepada jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7 Makarios yang berjumlah sekitar 158 jiwa. Dan tamu-tamu di dunia maya Zoom ini dari seluruh Indonesia. Izinkan saya menyapa. Saya melihat di dalam Zoom ini ada adik saya Tony Panjaitan dari Dubai. Beliau ini adalah anak tertua dari almarhum pendeta Panjaitan Gembala Menteng dulu di Jakarta. Dan kami ingin menyapa juga anak dari pahlawan nasional Indonesia, yaitu Dr. Remy Leimena yang ada di Australia. Dan kami ingin menyapa adik-adik saya Maksa Marpaung dan Ito Mary Tigor Manalu dari California, ada sekarang di Jakarta. Dan yang kami hormati juga Mas Risanggono Nonot. Ini mantan Direktur SCTV Televisi Indonesia. Beliau sekarang adalah bergerak di dalam usaha sendiri dan menjadi anggota atau majelis jemaat di Ponegoro di Surabaya. Selamat datang Mas. Dan saya akan berkhotbah di tempat Mas Nonot 18 Desember nanti. Dan keluarga sahabat kami dari ITKA, yaitu keluarga Carla Wagyu Under, dan juga keluarga kami Janes Hutapeas keluarga, dan beberapa anggota jemaat MT Haryono yang hadir, keluarga di Tamar Sinambela, keluarga Profesor Dr. Victor Siagian, dan ada yang utama di sini. Mungkin saya nggak sebut banyak, tapi kita memiliki tamu kehormatan. Adalah Direktur Penata Layanan, pemimpin kita di DKI Conference, ya, yaitu Pendeta Sopar Situmorang. Beliau ini terkenal dengan panggilan Pangeran Pejuang DKI Jakarta. Selamat datang, dan harusnya beliau yang harus berkhotbah, tapi izinkan saya berkhotbah saat ini atas permintaan Makarios, dan kepada majelis Makarios saya mohon izin agar Pendeta Sopar nanti akan berdoa untuk doa berkat bagi kita semua di dalam penutupan khotbah ini. Dan kami mengucapkan terima kasih sekeluarga untuk kehadiran dan berkat bagi kita semua, terutama terima kasih kepada Gembala Jemaat Makarios, Pendeta Herlin Yang. Ini adalah pendeta junior saya dulu, sama-sama kami di Jambi. Kami ini orang Jambi. Mana kabarnya? Dan baik-baik. Jadi jauh kami jaraknya 12 tahun, tapi ya begitulah, beliau menggembalakan Bapak Ibu di Makarios dengan baik. Dan pendeta muda Tumewu dulu adalah Jemaat Cipanas, Gembala Jemaat Cipanas. Selamat sahabat, terima kasih sudah ada di sini bersama kita. Beliau adalah asisten Gembala Makarios.
dan dulu adalah gembala di Cipanas. Ketika itu beliau menggalakkan KPA, kelompok pendalaman Alkitab atau Bible Study, di villa saya di Cipanas. Bagi jemaat Makarios, kalau ingin retreat, silakan datang ke villa kita, hanya 1,5 kilometer dari Istana Presiden, memuat lebih kurang 150 orang, 22 kamar, luar biasa untuk anak-anak Tuhan. Silakan pakai dengan gratis, baik pemirsa yang ada juga, hubungi kami. Itu adalah villa Tuhan Allah untuk dipakai bersama umat-umat Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Chris Pasup, chaplain sekolah kita di Makarios, yang saya pikir juga hadir saat ini. Dan terutama kepada rekan-rekan pejuang di jemaat, yaitu ketua-ketua jemaat, Ren Tani, dan juga Saudara Beni, Musita, dan juga Hendrawan. Dan yang saya paling segani, yaitu penasehat rohani saya, senior saya di ITKA dulu, dan kami bersama-sama di Cisarua sejak SMA sampai tamat. Jadi dari 1969 sampai tahun 73 beliau tamat, tahun 75 beliau tamat, dan wisuda, dan saya tahun 76 wisuda sebagai sarjana muda di sana. Dan kami sama-sama mengambil jurusan pendidikan. Beliau pendidikan matematika, saya sosial. Dua-duanya nggak jadi guru ini. Ini ya memang begitulah keadaannya. Dua-dua memiliki karir di dunia bisnis. Abang saya yaitu Mas Guncok, saya panggil Gunawan Cokro. Beliau juga adalah dewan di Wushu, Persatuan Wushu Indonesia, dan saya sempat membantu beliau ketika saya menjabat Direktur Gunung Raja Paksi tahun 2019 dan 2020. Dan saya khusus menyapa keluarga ini, heroic idol saya atau idola heroik saya, karena beliau banyak memberi nasihat kepada saya. Dan saya sapa juga Kakak Lani yang saya kasihi, beliau juga dari Unai, dan juga semua anak-anak, mantu, dan cucu yang hadir pada saat ini. Tetaplah jadi pelayan Tuhan, gembala untuk keluarga, dan juga teladan untuk jemaat. Dan saya mengikuti jejak Mas Guncok dengan umur kami yang semakin naik. Beliau mungkin sekarang 68, saya sudah 67. Kami ingin supaya ketua-ketua jemaat adalah regenerasi, dan kita dapat menjadi inspirator saja di jemaat, dan kita ikut menginjil bersama-sama. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih keluarga saya untuk pemimpin kebaktian yang luar biasa, anak-anak muda, yaitu Christopher Winata dan Priska Sani, dan juga health education mengenai air oleh Gavila Marta. Wah, ini semua anak-anak muda yang perempuan ini ya, termasuk juga semua anak-anak gadis kalau masih single di Makarios. Ada anak saya 25 tahun ya, master, belum dapat jodoh. Siapa tahu dapat jodoh ya, Tuhan akan cari jalan keluar untuk kita semua yang belum mendapatkan jodoh. Baik, kesaksian keluarga Hendrawan Tan itu luar biasa tadi. Di Bromo ya, mobilnya tiba-tiba lumpuh, tapi Tuhan memberikan keajaiban. Oleh karena doa yang luar biasa, terpujilah nama Tuhan untuk keajaiban yang terjadi bagi keluarga ini. Kecil katanya, tapi sangat benar-benar menjadi arti yang luar biasa bagaimana tuntunan Tuhan kepada kita, kepada keluarga ini. Luar biasa. Dan terima kasih untuk lagu pujian dari BWA Makarios, itu sangat betul. Ku tetap setia menanti janjimu Tuhan. Boleh sekarang, boleh besok, atau kapanpun, saya tetap setia menjadi janji kita bersama kepada Tuhan. Oke, God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. Tuhan itu maha baik setiap saat. Dan setiap saat, Tuhan itu maha baik. Luar biasa. Untuk permulaan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada saudara-saudari yang hadir pada saat ini dan berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan pasti memberkatimu, termasuk jemaat Makarios sudah berusia 23 tahun ya. Tanggal 22 Oktober tahun 1998. Saya ingat sekali dari nol jemaat ini,
Dan terus sekarang sudah berkembang luar biasa dari playgroup, sekarang memiliki sekolah sampai SMA, luar biasa. Adik rohani saya, Dewi Chin, di sana menjadi koordinator yang luar biasa. Kami juga bersama-sama untuk mencari dana, menjadi tim dana DKI untuk pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Terima kasih juga donasi dari Jemaat Makarios dan pribadi-pribadi yang sudah membantu Palangkaraya ini. Dan kita sangat beruntung. Nama Makarios yang saudara-saudari pakai di jemaatmu adalah satu nama yang luar biasa. Nama itu dalam bahasa Yunani saya cari, nama itu berarti beruntung dan bahagia. Ada sekolah, ada jemaat, dan juga saya Google, ada juga residence, Makario Residence di Jawa Barat. Jangan-jangan ini milik jemaat atau milik anggota jemaat Makarios. Anyway, Makarios adalah satu nama yang sangat baik. Dan kiranya nama ini mencerminkan jemaat Tuhan di Makarios. Oleh sebab itu, jangan pernah berantem di jemaat. Jangan pernah dingin-dingin, suam-suam kuku seperti Laodikia. Kenapa? Karena kalau kita suam-suam dan kita dingin sesama kita, tentu juga kita tidak akan bisa berdamai dengan hati kita. Kalau nggak bisa berdamai, maka kita tidak beruntung dan tidak mendapatkan kebahagiaan sesuai nama itu. Dapatkan itu terus sampai Yesus datang kedua kali. Saya berjanji bahwa kalau kita berjanji kepada Tuhan, saat itu Tuhan akan mengabulkan janji kita. Baik, saudara-saudari sekalian, Kristus apa? Kristus apa? Khotbah kita? Kristus Parakletos. Baik. Kita masuk dulu dalam firman Tuhan. Ya, nanti setelah itu saya akan memberikan ilustrasi kepada anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini. Kristos dalam bahasa Yunani itu namanya Kristos. Sekarang bahasa Indonesianya Kristus. Dan bahasa Inggrisnya Christian atau Christ, lalu pengikutnya menjadi Christian, pengikutnya menjadi Kristen. Kristos dalam bahasa Yunani artinya yang diurapi, yang dituangi kepalanya dengan minyak yang harum. Itulah arti Kristos. Jauh sebelum Yesus lahir, istilah Kristos ini sudah ada. Dan ini adalah istilah pengurapan yang diberikan oleh bangsa Israel tua-tua, bangsa Israel dari 12 suku, untuk menjadi tanda bahwa seseorang itu diurapi dengan jabatan atau kedudukan khusus. Itu arti Kristos. Lalu ketika Yesus lahir, namanya dipanggil Yesus Kristus. Artinya Yesus yang diurapi. Ingat ya, jadi Kristus artinya yang diurapi dengan minyak yang harum. Jadi nama ini banyak dipakai sekarang. Ada nama adik rohani saya, Kristo Tambanon, ada lagi Christopher, dan lain-lain. Satu nama yang bagus juga. Nah, Kristos saya gabung dengan Parakletos. Parakletos dalam bahasa Yunani itu disebut Parakletus. Bahasa Yunaninya Parakletus. Kemudian diartikan menjadi Parakletos, yang arti sebenarnya dalam bahasa Yunani adalah pembela. Pembela. Jadi dia bisa seorang ahli hukum yang membela kebenaran di pengadilan. Dia juga adalah penolong yang setia. Jadi ingat, Parakletos adalah pembela dan penolong yang setia. Kalau kita gabung Kristos Parakletos, maka Yesus Kristus yang diurapi, Kristus, adalah pembela kita. Masih ingat doktrin kita bahwa nanti 1000 tahun di sana nanti kita bersama-sama dengan Dia. Dia sebelumnya akan membela kita satu persatu, dan kemudian akan ada pengadilan di sana. Dia akan membela kita, menjadi pembela kita dengan hakim agung, yaitu Tuhan Allah Bapa kita di surga nanti.
Jadi, Kristus, Parakletos, adalah Tuhan Yesus yang diurapi, yang menjadi pembela kita. Dalam saat yang sama, Dia, Parakletos, adalah penolong yang setia. Artinya, Dia adalah penolong kita setiap saat. Seperti lagu BWA tadi. Dia akan cari waktu yang cocok. Dan Dia akan memberikan yang terbaik bagimu di dunia ini. Di dunia ini. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami dibilang bahwa kehendakmu jadi di bumi dan di surga. Baik, di dalam etimologi sedikit masuk ke doktrin ya. Parakletos ini dalam bahasa Yunani koine, jadi ada koine juga. Artinya kita yang sudah berkumpul, kita ini dipanggil untuk menjadi pembela seseorang. Artinya kalau engkau menjadi majelis jemaat, engkau adalah parakletos juga. Engkau membela jemaat itu dalam segala perkara, menuntaskan segala perkara dengan bijak dan kasih. Jangan dengan kebengisan atau iri hati. Parakletos itu tidak ada iri hatinya. Tapi dia membina dengan kasih sayang. Dia tidak mau membinasakan, tapi membina terus-menerus. Jadi saudara-saudari yang kekasih, majelis gembala adalah parakletos juga. Dan dalam perjanjian lama, di dalam buku Ayub 16 ayat 2, saya tidak pakai slides, tapi saudara-saudara yang punya Alkitab bisa melihat Ayub 16 ayat 2. Ini adalah cerita Ayub yang sangat luar biasa. Ketika dia kehilangan hartanya, kehilangan semua domba-dombanya hartanya. Dia berpenyakit yang demikian parah. Bau, korengan, bisulah. Istrinya pelan-pelan meninggalkan dia. Dan teman-temannya datang. Yang tadinya ketika dia kaya raya, Ayub adalah seorang yang diberkati Tuhan. Maka teman-temannya ini menjadi parakletos baginya. Menjadi penolong dan juga pembela. Namun, ketika dia berpandangan dengan teman-temannya ini, di dalam masa gemilangnya, teman-temannya ini menjadi parakletos, membela dan juga menolong dia. Tetapi ketika dia tidak memiliki harta lagi, dia tidak memiliki apapun, dia korengan, dia bisulan. Di dalam Ayub 16 ayat 2 dia katakan, saya sekarang memiliki parakletos palsu. Para penghibur, penolong yang palsu. Di dalam nas Alkitab ini, hal seperti ini sering aku dengar. Yaitu penghibur sialan. Dalam bahasa kerennya sekarang dibilang 16 ayat 2 ini. Kamu semua penghibur sialan. Penghibur sialan kamu semua. Dan di dalam teks yang lain, dalam arti parakletos Ayub 16 ayat 2 ini. Ayub katakan, aku telah mendengar banyak hal seperti itu. Kamu semua penghibur yang menyedihkan. Di dalam terjemahan lain disebut, kamu penghibur yang tidak ada gunanya. Dan di dalam terjemahan yang lain disebut, kamu adalah penghibur yang buruk. Tampangmu baik, tapi kelakuanmu buruk. Penghibur payah dalam terjemahan lainnya. Dalam terjemahan yang berikutnya dikatakan lebih sadis lagi. Ayub 16 ayat 2. Kamu semua penghibur yang hatinya penuh dengan penyiksaan kepadaku. Kamu menzolimi saya. Kamu haras artinya melecehkan. Jadi ada dua. Kalau ingin menjadi parakletos, jadilah Kristus parakletos. Artinya menjadi pembela, penghibur, penolong yang memiliki sifat Kristus. Namun banyak juga parakletos di sekitar kita yang menganut Ayub 16 ayat 2 ini, tidak perlu saya ulangin lagi. Jadi istilah parakletos itu sangat-sangat membuat kita kadang bingung. Tapi kebanyakan kita ambil positifnya saja, yaitu bahwa parakletos yang kita perlukan adalah tipe karakter Kristus
Parakletos. Baik, di dalam agama Yahudi, jadi Yahudi beda dengan Kristen. Dalam agama Yahudi, pertolongan Parakletos ini memiliki arti yang sangat baik. Dan dikatakan di dalam Perjanjian Lama bahwa Parakletos itu adalah solicitor. Bahasa Inggris solicitor. Solicitor itu artinya penasihat hukum. Jadi Parakletos juga bisa disebut penasihat hukum. Bagi teman-teman yang sarjana hukum, yang bergerak di bidang hukum, engkau adalah Parakletos. Tapi belalah kebenaran di dalam pengadilan. Nah, jadi dia juga bisa disebut jaksa. Bisa juga disebut jaksa agung. Yang mau membela semua orang yang perlu pembelaan. Nah, dalam agama Kristen, saya sudah sebutkan tadi apa arti Parakletos. Jadi penolong, pembela, dan penghibur. Semasa hidupnya, ada seorang yang terkenal di zaman gereja mula-mula, yaitu gereja awal, yaitu Roman Catholic. Nama orang ini sangat terkenal ketika kita belajar teologi di abad ke-12. Namanya adalah Petrus Abelard. Abelard itu bahasa Prancis. Tapi nama dia setelah itu disebut Petrus Abelardus. Dia membaktikan kapelnya. Kapel itu chapel, gerejanya. Bagi para kletos yang ingin mengabdi. Kemudian mereka menjadi gembala atau penginjil di mana-mana. Waktu itu sangat sedikit. Jadi seperti seminari. Dia katakan begini. Petrus Abelardus. Aku datang dari sana menjadi pelarian. Ketika aku putus asa, aku diganugerahi rahmat Allah. Petrus Abelardus. Sangat terkenal. Pada bulan April tahun 1142, kata-kata ini sangat tajam. Dan saya senang kata-katanya ini karena dia katakan ini persis tanggal 21 April, pas ulang tahun saya. Tetapi dia adalah abad 12, yaitu pada tahun 1142. Petrus Abelardus adalah seorang clergy, pemimpin rohani, yang kemudian dia memimpin banyak sekali umat. Dan dia menjadi guru. Kita baru merayakan hari guru. Dan dia dipuja-puja. Pada satu saat, di dalam hidupnya hanya umur 20. Dia membela umat Tuhan yang disingkirkan dan diabaikan, dilecehkan di Roma. Dan dia memberikan pidato ini, khotbah ini atau pembelaan ini di hadapan Mahkamah Agung di sana. Dan dia katakan, aku datang dari sana sebagai seorang pelarian. Aku telah putus asa. Tetapi aku diberikan rahmat Allah yang luar biasa. Dan aku ingin katakan pada saat ini kepada seluruh hakim-hakim. Bahwa ada Parakletos yang ajaib lebih dari saya. Yaitu Rohul Kudus. Yang mempresentasikan bagaimana karisma seorang Kristen menghadapi segala masalah. Dan aku ingin berkata padamu, hai hakim-hakim, aku membela orang yang benar. Kiranya Tuhan memberkatimu dan berilah keputusan yang baik terhadap terdakwa ini. Sangat besar pengaruhnya. Namun dalam perjalanan hidupnya ketika dia berumur 35 tahun, dia ternyata tinggal di satu rumah seorang hamba Tuhan juga. Dan hamba Tuhan ini memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dan akhirnya dia sebagai clergy yang harusnya tidak boleh menikah. Tapi dia jatuh cinta. Dan persis seperti percintaan Romeo dan Juliet. Di mana perempuan ini yang bernama Heloise. Dia jatuh cinta juga. Namun mereka berdua tidak bisa menikah. Oleh karena Petrus Abelardus adalah seorang clergy atau seorang penginjil. Dan dia juga adalah gembala. Dan pamannya ini tidak mau memberikan mereka menikah. Namun ada yang terjadi ketika mereka memang di rumah itu bersama-sama. Maka hamillah perempuan ini, Heloise hamil. Dan dia melahirkan seorang anak. Diam-diam. Kemudian dia bertobat. Dan Heloise menjadi biarawati. Dan Peter
disingkirkan oleh karena perbuatannya ini. Tapi dia tetap pergi untuk mendidik orang-orang. Dia bertobat karena dia tahu bahwa Parakletos yang lain, yaitu Yesus Kristus, sudah mengubahkan dia. Singkat cerita, bahwa kasus daripada Petrus Abelardus dengan Helois ini menjadi kasus yang sangat dihebohkan di seluruh pelajaran-pelajaran teologi, di mana seorang hamba Allah jatuh dalam masalah seksual dan kemudian dia berubah menjadi seorang komponis. Ini calon istrinya yang tidak formal ini menjadi biarawati, dan ini semua menjadi cerita yang sangat terkenal sebagai cerita, yaitu cerita Romeo dan Juliet, mirip-mirip seperti itu di Prancis, legenda percintaan di Prancis. Dan akhirnya 10 tahun kemudian Peter Abelardus membuat satu buku lagi, dan dalam buku itu dia katakan Kristos Parakletos. Saya terinspirasi dengan dia setelah dia bertobat dan dia kembali kepada Tuhan. Dan dia menjadi hamba Tuhan sampai akhir hidupnya. Baik, cerita itu belum berakhir. Sekarang kita masuk kepada cerita tentang Parakletos yang ada di buku Injil. Ingat ini ya. Coba buka Yohanes 14 ayat 15. Sekarang kita ini belajar firman ya. Yohanes 14 ayat 15. Bagi yang sudah mendapatkannya, tolong dilihat baik-baik, kita baca ayat ini. Saya ingin kita mencamkan baik-baik. Yesus menjanjikan penghibur. Di dalam bahasa Yunaninya, Kristos Parakletos. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini sangat powerful. Kalau engkau mencintai Yesus sekarang, ikuti semua firman-Nya. Jangan pilih-pilih. 10 hukum ikuti benar-benar. Apa yang diperintahkan di dalam Injil, ikuti juga. Semua ini adalah Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan. Ayat 16. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya akan memberikan Parakletos untuk menolong engkau selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Itulah yang disebut Holy Ghost atau Holy Spirit. Dan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kita tidak kenal dan tidak melihat. Karena Parakletos itu ada di dalam hatimu, menyelimutimu dari seluruh ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Dia berada di sana dan selalu ingin menghiburmu ketika engkau susah. Dia di sana menjadi penolong ketika engkau jatuh dalam dosa. Dan dia ingatkan pelan-pelan, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi. Itulah Parakletos. Dan ayat 17 kemudian mengatakan, tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan aku diam di dalam kamu. Kepada murid-murid Yesus dan kepada yang mendengarkan khotbah dia, sampai khotbah di atas bukit, dia katakan, engkau ketika aku pergi ke angkasa, ke surga nanti, ketika aku diangkat, maka engkau akan kuberikan penolong yang sejati. Parakletos, yaitu Roh Kudus. Namun engkau yang sudah bertobat, engkau mengenal dia karena engkau melihat aku. Engkau melihat aku. Itulah janji yang pasti. Kemudian kita teruskan. Ini ayat luar biasa bagi engkau yang yatim piatu atau baru ketinggalan, baru meninggal ibu dan bapamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bagi moderator, kalau ada screen text, silakan saja ya. Mungkin ada yang nggak bawa Alkitab, tapi di rumah pasti ada Alkitab. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Itulah the second coming of Jesus, atau kedatangan Yesus yang kedua kali, yang diterjemahkan sebagai Advent. Jadi Advent adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, diambil dari ayat 18 ini. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal ayat 19. Sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Ketika itu Yesus akan berangkat ke surga. Tapi kamu melihat aku
sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ketika dia dikuburkan dan dia bangkit lagi, disitulah secara teologis saudara percaya, saya percaya, bahwa kalau dia mati bisa hidup, kita pun akan bisa hidup. Namun, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Luar biasa keadaan ini, saudara. Kristus Parakletos adalah idaman kita dan harus hidup di dalam diri kita semuanya. Dan di dalam ayat 22, ada seorang murid Yesus yang pintar mencari uang. Dia pintar juga berhubungan dengan semua orang, termasuk orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Sangat jago. Namanya Judas. Dan Judas yang bukan Iskariot. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Kok cuma kami aja, kok nggak ke seluruh dunia, kok engkau nggak kelihatan Yesus? Lalu jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang. Kami. Ya, ini ayat 23 ini. Tolong lihat. Kami akan datang kembali. Dan diam bersama-sama dia. Artinya, Kristus Parakletos adalah penghibur, penolong sejati. Yesus yang diurapi, tapi dia bertiga. Trinitas akan menolong engkau dan saya dalam kehidupan dunia ini yang penuh dengan segala macam masalah. Dan ayat 24, kekuatan bagi kita. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah datang daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi datang firman itu sebagai Tuhan. Firman adalah Tuhan. Semuanya kukatakan ini ayat 25. Ayat yang sangat ampuh. Semuanya kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. 26. Tetapi penghibur, tetapi Parakletos, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku. Bapa dan namaku. Dialah yang mengajarkan kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan ini. Damai sejahtera kutinggalkan padamu. Kuberikan kepada dunia ini. Dia menjawab Yudas dengan satu perumpamaan yang sangat bagus, tapi perumpamaan yang nyata. Bahwa 3 oknum yang luar biasa, pencipta, Allah sebagai juru selamat, dan penghibur, yaitu Roh Kudus. Mereka akan datang selalu di hatimu. Percayalah bahwa engkau tidak sendirian. Dan Kristus Parakletos ini bukan milik orang Kristen saja. Saya mau ceritakan sedikit, hanya 2 menit. Dalam agama Islam, pujangga Muslim Parakletos yang disebut di dalam Yohanes 14 ayat 16 ini, yang pertama Yesus, kemudian di dalam ajaran Muslim, saya sentuh ini sedikit karena kita perlu tahu juga. Mereka katakan mengacu kepada Muhammad, Parakletos ini. Klaim ini berdasarkan surah Al-Quran, surah 61 ayat 6. Dan dalam surah 61 ayat 6 ini, yang diterjemahkan sesuai buku Al-Quran terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia, disebutkan. Lihat ini ya, baik-baik, dengar baik-baik. Dan ingatlah, ketika Isa bin Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Yesus yang berkata, aku adalah utusan Allah kepadamu, Parakletos. Membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datarannya seorang rasul yang akan datang sesudahku. Ini Yesus yang ngomong. Di dalam Al-Quran itu. Yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, lalu dikatakan ini hanya sihir semata. Artinya itu bukan yang sebenarnya menurut terjemahan itu.
Nah, sehubungan dengan hal itu, kembali ke istilah Ahmad. Umat Muslim percaya bahwa Ahmad itu adalah Periklutos. Periklutos. Dan banyak yang menyebutkan dia adalah yang terpuji. Jadi Periklutos adalah yang terpuji, yang dimuliakan, yang akan datang. Isa Al-Masih yang akan datang. Ini di dalam ajaran Muslim juga. Ya. Hebat ini. Tidak main-main. Jadi kalau kita kaji secara teologi bahwa umat Muslim pun mengenal Parakletos itu. Dan saya tetap berpatokan kepada Kristos Parakletos. Terjemahan banyak yang menjamin hal ini. Dan ada lagi yang saya ingin utarakan yang sangat penting. Setelah kita tahu Kristos Parakletos, saya masuk kepada yang saya janjikan. Yaitu satu kisah cinta pertama. Ini kisah jatuh cinta saya yang pertama ya. Sangat muda saya waktu itu. Waktu itu saya masih di SMP. Saya kelas 2 dan SMP-nya saya ingat SMP Negeri 4 di Simpang 5 di Jambi. Saya dulu dari Jambi, itu sebabnya saya bilang pendeta yang sama-sama kami di Jambi masih ingatlah ya awak ya, Simpang 5 itu ya. Di situ SMP saya. SMP yang cukup terkenal. Dan saya di sana kelas 2. Pada waktu itu sering diadakan olahraga senam. Satu senam, satu sepak bola, yang kedua, yang ketiga adalah basket. Saya tidak bisa main sepak bola karena badan saya kecil. Basket apalagi saya nggak tinggi. Jadi saya fokus supaya saya bisa senam. Dan saya benar-benar main senam diajari oleh guru senam. Dan saya umur 14 tahun waktu itu, SMP kelas 2. Saya bisa senam, bolak-balik kaki saya berdiri, tangan saya ini saya ambil ke belakang dan saya bisa 180 derajat. Dua-dua tangan saya ini bisa hinggap di tumit saya. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Biasanya orang balet ya, umur-umur 7 tahun. Tapi saya bisa. Jadi setiap ujian, saya bilang saya nggak bisa basket, saya nggak bisa sepak bola, saya bisa senam. Jadi saya selalu dapat konten waktu itu, namanya kontennya 99. Hampir perfect, 100 perfect. Nah, karena saya senang hal itu, ada seorang yang jagoan, namanya Ibrahim, dia main bola, sepak bola, dia main juga untuk basket karena dia tinggi besar. Nah, saya cerita ini sedikit. Pada waktu itu, ini anak muda banyak di sini, biasa ya, SMP itu masih cinta monyet. Jadi saya naksir seorang anak Indo. Dia itu karena di Jambi kota kecil, Indonya itu bukan Indo Amerika, tapi dia adalah Indo India atau Indo Arab. Nah, Zainab ini Indo India. Jadi India yang bercampur, istrinya, mamanya adalah orang Indonesia. Nah, ini cerita ini semua tahu, keluarga saya tahu semua ini. Jadi saya naksir dia dan waktu itu saya naksir dan saya feeling banget sama dia. Ternyata diam-diam dia juga feeling sama saya walaupun saya kecil. Ya. Feelingnya ini mungkin bukan 100% feeling, tapi dia senang sama saya karena saya itu juga jago hitungan, ya matematika, tapi waktu itu dibilang hitung ya. Jadi saya juga sering kasih dia pelajaran, saya juga sering karena dia duduk di baris yang sama tapi beda bangku karena di Jambi itu ya mungkin sampai sekarang perempuan laki tidak boleh satu meja, satu bangku gitu. Jadi saya sering kasih bantuan sama dia kalau kita ada ujian. Jadi dia senang sama saya. Nah, pada saat itu karena saya naksir, ternyata Ibrahim ini yang jagoan, tinggi, besar, ganteng, dan juga dia jagoan di sepak bola dan juga basket. Dia juga naksir sama Zainab ini. Akhirnya dia diajak sama teman-temannya yang lain. Kami kelas itu 60, karena dulu zaman dulu itu kelasnya besar-besar ya jumlah orangnya. Ini 60. Jadi hampir sekitar 40 orang itu laki-laki, 20 perempuan. Hampir 40 ini semua panas-panasin si Ibrahim ini. Dia kan, itu apa tuh si Yanus itu?
kecil, naksir lagi. Zainab juga senang sama dia, lu kan senang sama dia. Iya, benar. Mereka ini bergabung menjadi parakletos palsu dan mulai menghasut dan memfitnah. Dan satu saat setelah keluar main dulu namanya, sekarang ini mungkin jeda antar kelas. Jadi sebelum guru saya datang, guru seni suara, saya masih ingat SMP namanya Ibu Syarifah, suaranya bagus sekali. Jadi sebelum seni suara, kami masuk ke dalam ruangan. Masuk semua 60. Saya duduk, Zainab duduk di sana. Dan tiba-tiba Ibrahim datang, saya lagi periksa buku saya tidak tahu, saya ditampar, bang! Karena dia dari depan, dia nampar persis kuping saya yang sebelah kiri. Dan saya tidak bisa lagi ingat apa-apa, ditampar. Dan saya tutup mata. Dan tiba-tiba saya terjerembab ke belakang karena dia tonjok persis di dada saya di sini. Saya terjerembab ke belakang, saya masih sadar. Dan tiba-tiba, maaf, saya muntah. Saya muntah. Karena orangnya besar, saya kecil. Muntah. Saya terjengkang. Semua murid parakletos ini tertawa dan syukurin. Ayo antem lagi. Tetapi Zainab ini segera bertiarap, dia tudungi saya yang sudah telentang. Dia nangis, jangan Ibrahim, jangan ganggu dia. Jangan ganggu dia. Dia telungkup dan saya masih ingat karena saya nggak sadar. Dia ambil selendangnya, dia orang India ada selendang. Dan dia lap saya dan dia lihat darah semua dari kuping saya. Dan dia bersihkan mulut saya dari muntah dan dia menangis dengan histeris. Dan semua orang sudah kumpul ingin menonjok saya, tapi dia tudungin saya. Ada parakletos palsu, ada parakletos yang asli penolong saya. Dan akhirnya kepala sekolah mengatakan, Ibrahim harus dihukum. Tapi oleh karena Ibrahim adalah seorang anak kepala suku di Jambi. Dan guru-guru takut ada masalah. Akhirnya Ibrahim tidak jadi dihukum. Dan saya tidak jadi untuk membalas dia. Hati saya penuh dendam, tapi saya tidak jadi membalas dia. Kenapa? Karena saya lemah. Fisik saya kecil. Saya malu sama Zainab, tapi saya katakan, Zainab, terima kasih sudah bantu saya. Saudaraku, ketika saya pada kelas 3, jadi setelah setahun kejadian itu, saya masuk ke kelas baptisan. Saya masih ingat. Saya adalah baptisan sulung dari almarhum pendeta Barani Mangasih Sihombing. Pendeta ini setelah jadi gembala di Jambi, dia kemudian lama-lama karirnya naik, dia menjadi ketua daerah di Sumatera Selatan. Waktu dia ingin membaptiskan saya sebagai baptisan sulung, dia tanya, Yanus, ini air sungai. Karena di Jambi itu nggak ada kolam. Kita baptisannya di sungai. Saya akan baptisan kamu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang saya mau tanya, ada dendam nggak di hatimu? Oh ada, pendeta. Kenapa? Saya luka parah. Sekarang kuping saya ini rusak sebelah kiri. Dan memang saudara sampai sekarang kuping saya sebelah kiri ini rusak. Karena ditampar, ditempeleng keras sekali oleh Ibrahim. Tapi puji Tuhan, saya sudah berobat juga dan dimasukkan tulang khusus di sini ya, mulai dengar sebelah sini. Jadi saya katakan saya nggak bisa lupa. Saya muntah, saya dizolimi sama dia. Yanus, kapan itu? Tahun lalu pendeta kelas 2. Oke, saya katakan kepadamu sekarang. Kamu harus menjadi parakletos kepadanya. Apa ini parakletos? Disitulah umur 14 tahun saya tahu arti parakletos dari pendeta B.M. Sihombing. Dia adalah pendeta yang belajar betul Alkitab. 14 tahun. Jadi berarti, saya sekarang 67. Berarti sudah 52 tahun lalu. Saya dengar ini perkataan parakletos. Apa artinya? Parakletos itu penolong. Dia penghibur. Dia ada dalam hatimu, dia Roh Kudus. Dia adalah jelmaan daripada Trinitas yang engkau akan
selalu dibela, engkau akan dihibur, dan engkau akan diingatkan kalau engkau salah. Sekarang Parakletos itu adalah juga pembela, dan engkau harus bisa menjadi Parakletos ke Ibrahim. Saya kaget. Jadi saya dibaptiskan. Setelah saya dibaptiskan, sebelum saya berangkat ke Bandung untuk meneruskan SMA, saya datang ke Ibrahim. Kita olah tamat nih sekarang nih. Aku udah benci kau. Ini kuping aku rusak sekarang. Aku cuma dengar sebelah kanan. Tapi aku tidak mau balas kau. Aku tidak mau racunin kau. Karena di Jambi itu kalau jahat kita racunin. Aku tidak mau. Aku tidak mau bakar rumah kau. Karena dulu rumah-rumah kita itu dari semuanya seng, tapi di atasnya itu dipakai daun-daun rumbia. Aku tidak mau. Wih, kenapa kau Yanus? Tidak apa-apa. Aku sekarang sudah kenal Parakletos, yaitu Kristus Parakletos. Aku anak Tuhan, aku baru dibaptis. Oh gitu. Jadi apa maksud kau? Aku mau jadi pembela kau. Aku mau menjadi penolong kau. Aku mau jadi penghibur kau. Walaupun kau jahat sama aku. Woi, gimana kau ini katanya? Gimana kamu ini? Ya, aku mau pergi ke Bandung, tapi aku mau berdoa ini. Aku mau berdoa supaya kau sehat-sehat dan mudah-mudahan kau SMA-nya juga bagus dan seterusnya. Sayang saudaraku, dendam emosi yang saya tanam itu sudah ditutup oleh Tuhan melalui baptisan umur saya 14 tahun. Dan saya menjadi penolong Ibrahim. Dan Ibrahim ketika dia berada di Palembang, mungkin di sini ada Ibu Linawati, ya, atau Daniel Saputra dari Jemaat Ratna di Palembang. Ibrahim pergi ke Palembang. Akhirnya dia meninggal di Palembang. Dan dia diurus oleh jemaat kita. Belum sempat dibaptiskan. Tapi dia selalu ingat. Wih, si Yanusuna, Parakletos. Ya. Jadi saudara, ini kesaksian yang sebenarnya. Saya tidak mau main-main dalam berkhotbah. Jadi di tepi sungai kecil itulah saya bertobat. Dan saya ingin menjadi Parakletos. Barulah saya terima penghibur sejati itu. Menghapus hati saya dari kebencian, dendam, dan emosi. Dan saudaraku, pada saat ini, waktu Tuhan adalah yang tepat. Mungkin saudara-saudariku Jemaat Makarios maupun pemirsa yang lain, hadirin yang lain, hamba-hamba Tuhan ini. Mungkin engkau sekarang ini dalam keadaan bingung. Apakah saya punya Parakletos? Kenapa hidup saya ini begini-begini saja? Mungkin ada di antara engkau juga yang memiliki dendam. Saat ini Tuhan bilang, ada Kristus Parakletos dan kamu juga harus menjadi Parakletos itu. Karena Tuhan memerintahkan kita, miriplah engkau, tirulah aku sebagai juru selamat, tetapi kau dapat tabiatmu menjadi Yesus Kristus. Meske kutapea istriku. Mari Mes. Di hari baptisan itu saya belum kenal Meske. Karena saya baru kenal dia ketika saya umur 35 tahun kan menikah. Di hari baptisan itu saya lewati seluruh fitnah. Disakiti dan dizolimi sudah berakhir. Apakah kita ingin saling memaafkan suami istri atau anak kepada orang tua? Sekarang saudaraku, apabila ada istrimu di sana, peluk dia. Peluk seperti ini. Apabila ada anakmu, peluk dia sekarang. Kalau engkau sendirian, lipat tangan. Sekarang waktunya engkau menjadi Parakletos. Karena engkau sudah terima apa yang aku utarakan sekarang ini, bahwa ada Kristus Parakletos, penghibur sejati. Dan engkau harus mau darah dagingmu disucikan. Engkau harus mau. Parakletos palsu yang ada di dekatmu. Teman-teman penghibur Ayub ketika dia jaya. Dan sekarang dia tidak jaya ketika itu penghibur palsu banyak. Orang-orang yang payah. Parakletos payah. Hindari. Kalau perlu injili lagi. Gembala. Para gembala. Ketua, diakon, diakones yang ada saat ini. Engkau adalah Parakletos yang kelihatan sekarang. Yesus tadi bilang, kita sudah baca firman-Nya tidak kelihatan, tapi sekarang kelihatan.
engkau adalah pelayan jemaat. Pelayan adalah juga parakletos. Dan menurut Paulus dan peraturan jemaat, engkau adalah pelayan Tuhan, penghibur jemaat. Gembala Herlin Yang, Morris Tumeu, Chris Pasuhuk, dan beberapa pendeta yang hadir saat ini. Ketua majelis, jadilah parakletos yang asli bagi jemaatmu dan bagi sekitarmu. Jemaat yang tidak kebagian jabatan di kepengurusan jemaat, jangan kecewa. Atau malah bilang, untung gua nggak jadi pelayan. Jangan, saudara. Engkau juga adalah parakletos walaupun tidak resmi di majelis atau kepengurusan. Kalau engkau bukan diakon-diakones, sekaranglah saatnya engkau menjadi parakletos bagi keluargamu, bagi gerejamu, dan bagi tetanggamu. Hiduplah melayani sesama kita. Anak muda banyak di sini ya, Mes. Pasti banyak, ada sekitar sekarang ini 100 orang, anak-anak muda. Ada nasihat dari Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa membujukmu. Apabila engkau seperti Petrus Abelardus yang melakukan hubungan gelap. Mungkin anak muda, mungkin suami istri yang sudah berbuat salah. Ya. Sekaranglah waktunya kita berubah. Dan apabila engkau anak-anak muda, banyak parakletos palsu di sekitarmu. Ya, kita juga kadang-kadang ya punya banyak teman yang selalu kalau bahasa Jambinya ngangein. Ngangein itu artinya manas-manasin kita. Ini, ngapain hari Sabat? Ayo main basket dulu. Ngapain? Ayo kita kerja dong, cari uang. Ya, jangan berbakti dulu. Parakletos palsu banyak. Saya nasihatin kau anak-anak muda. Teman-temanmu adalah teman di kelas kemajuan. Kalau engkau belum masuk kelas kemajuan, masuk. Engkau sudah, saya umurnya 26, nggak bisa masuk di calon master guide. Karena disitulah parakletos yang asli. Apabila engkau jadi master guide, sekarang sudah tidak master guide lagi, engkau tetap master guide seumur hidup. Masuk ke master guide action. Pergi bakti sosial, camping, hiking, menjadi relawan di ADRA, menjadi relawan di Advent Reaksi Cepat, bencana alam, banjir bandang, banjir di lingkunganmu bantu. Saya baru operasi, saya nggak bisa lihat kaki saya dua-dua. Ini masih diperban. Saya kerja bakti di RT RW saya pakai safety shoe. Karena safety shoe atau sepatu safety ini sudah lama nggak dipakai. Saya sudah pensiun 5 tahun, saya nggak pakai. Sepatu itu jadi keras. Seharian saya berbakti, akhirnya kaki saya dua-dua berdarah-darah dan darahnya di dalam kuku. Kemarin baru saya dioperasi dua-dua, dicabutin kukunya, sakit sekali. Tapi saya ingin berbakti bagi Tuhan. Berbakti bagi masyarakat. Saya ingin berbakti. Bagi anak-anak muda, jangan lagi berteman sama orang-orang yang palsu, yang membawamu ke arah-arah dunia. Karena Yesus berkata bahwa dunia ini milik setan, itu sebabnya aku disuruh, kata Yesus, menyembah dia supaya aku memiliki seluruh dunia ini. Aku tidak mau. Ada 2 pilihan bagimu. Engkau mengikuti Tuhan, Kristus Parakletos, atau pergi dari kebenaran. Tapi saya yakin sekarang engkau sedang berdoa dalam hatimu. Engkau ingin menjadi seorang yang taat kepada Kristus Parakletos. Ellen G. White, dia tidak kuno dan tidak juga modern. Bagi engkau anak-anak gadisku di sini, perempuan yang suka bersolek, bersoleklah, tetapi jangan menyolok, jangan berlebih-lebihan. Bagi engkau laki-laki, kalau engkau mau potong rambut cepat boleh. Tapi tolonglah, jangan rambutmu pangki. Ya, engkau mirip dunia, miriplah seperti orang-orang yang memelihara kebenaran. Bajumu juga, hai wanita, ya jangan berbelah-belah kelihatan mengundang penggodaan. Mari, saya bukan orang yang kolot, tapi mari kita di tengah. Ellen G. White katakan dalam berbusana, dalam perbuatan hendaklah engkau tidak kolot, tapi juga tidak modern. Kita harus mengikuti zaman, tetapi kita tetap
menunjukkan bahwa ada cahaya Yesus dalam hatimu, cahaya Yesus dalam rambutmu, cahaya Yesus dalam busanamu, dalam semua kosmetikmu. Tidak perlu engkau pakai perhiasan, karena perhiasan hatimu adalah Yesus Kristus. Ya, ini enggak kuno, tapi itu kebenaran. Biar orang menilai kita dari kelakuan kita, bukan dari kehebatan kita berbusana. Oleh sebab itu, janganlah menjadi pribadi yang norak dan belagu. Kadang-kadang anak-anak muda, ketika engkau sudah mulai bawa Alkitab dan engkau mulai pergi ke gereja atau baca Alkitab, lalu di Zoom atau di WA, ngapain lo? Oh, gue lagi baca Alkitab. Ih, norak lo. Jangan, saudara. Parakletos palsu bilang kita norak, tapi Yesus Kristus bilang engkau jangan norak, jangan belagu. Jangan tahu akhlak, asal-asal aja acuh terhadap firman Tuhan, terhadap kebaktian. Mama papamu engkau kecewakan, jangan. Karena apa? Karena engkau harus bawa magnet Yesus Kristus itu dalam dirimu. Berbaktilah pada hari Sabat dengan rajin. Belajarlah Bible study dengan baik. Karena itulah Kristus Parakletos itu. Baik, move on ya. Harus move on. Move on untuk hal yang baik. Jemaat, mungkin engkau seperti orang-orang yang tidak mampu. Tapi engkau dimampukan oleh Tuhan. Mungkin jemaat, gembala, ketua, diakon, diakones dalam pelayanannya ingin menjadi gandum, padahal tabiatmu adalah lalat. Berubahlah sekarang. Mari kita menjadi gandum yang dapat dicicipi orang. Dengan melihat kita aja orang merasa terhibur. Jangan dengan melihat kita orang bilang, oh senyummu itu senyum munafik. Aduh, ngeri banget. Ya, mari kita berubah tulus sekarang. Sabar dalam segala hal. Dan marilah kita menjadi alat Tuhan. Dipanggil Kristus Parakletos dalam dirimu. Dan harus bersabar dalam segala kondisi. Agar engkau beroleh keselamatan. Itulah ayat yang kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Saya ulangi lagi 2 Petrus 3 ayat 15. Apabila engkau ingin tayangkan, moderator silakan ya. Dan bagi kau yang baca buku ini, baca ini. Anggaplah kesabaran. Jadi kesabaran. Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi Tuhan sabar sekarang ini menunggu engkau supaya engkau selamat. Bawalah nasihat ini sebagai roti hidupmu. Bawa pulang nasihat ini. Dan pada saat ini, penolong sejati itu ingin dijewantahkan, ingin diterjemahkan oleh Mesker dalam sebuah lagu yang berjudul Engkaulah Penolongku. Jadi tolong moderator, kita masuk ke lagu pujian sebelum saya ambil kesimpulan 3 menit untuk 3 kata-kata kunci saya nanti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, menjagaku. Dia menyayangiku dan memberkatiku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan untuk lagu yang baru saya nyanyikan. Kiranya lagu ini memberikan kekuatan pada kita dan juga menolong kita supaya kita tahu dan kita diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu akan menolong kita. Tuhan selalu akan menjaga kita. Tidak sehelai rambut pun kita yang akan jatuh tanpa seizin daripada Tuhan. Biarlah kiranya kita boleh menjadi Kristo dan para kretos di dalam kehidupan kita. Kita dituntun oleh kuasa Tuhan dan juga kita bisa menolong orang lain untuk juga kembali ke jalan Tuhan. Dan biarlah kita semua boleh menjadi alat-alat Tuhan di dalam kehidupan kita untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Sekarang tolong saudara pegang pundak suami istri atau anak, atau pegang tangannya. Engkau yang sendirian tolong berlipat tangan. Ya, sebelum doa berkat oleh Pendeta Sopar Situmorang, mari kita berdoa, tundukkan kepalamu semuanya. Tolong ikuti kata-kata saya yang sederhana ini. Tidak usah di-mute semuanya, tetap mute, tapi saya mohon agar Pendeta Situmorang di-mute supaya nanti beliau akan berdoa setelah doa pribadi kita ini. Beliau akan memberikan doa berkat pada kita. Mari semua pegang saudara-saudari, suami istrimu, dan juga keluargamu, dan bagi yang sendirian lipat tanganmu. Mari ikuti saya. Bapa dalam surga, Bapa dalam surga, saya ingin menerima Kristus Parakletos, saya ingin menerima penghibur sejati Roh Kudus, penghibur sejati Yesus Kristus yang diurapi. Yesus Kristus yang diurapi. Saya ingin mengikuti jalannya bersama keluarga saya. Saya ingin jalan bersama keluarga. Saya ingin membela kebenaran dalam hidup saya. Saya ingin membela kebenaran dalam hidup saya. Dan saya berjanji. Saya membuang para kretos palsu. Membuang para Kristus palsu. Yang membuat saya suka marah. Membuat saya suka marah. Suka dendam. Iri hati. Dan saya ingin membawa teman-teman saya. Dan saya ingin membawa ke dalam Kristus Parakletos. ke dalam Kristus dan Parakletos. Yaitu hidup yang mengasihi. Hidup yang mengampuni. Hidup yang mengampuni. Dan inilah
komitmen kami di akhir tahun ini. Dan Inilah komitmen kami di akhir tahun ini. Agar kami mendapatkan makarios. Agar kami dapat makarios. Yaitu kehidupan penuh keberuntungan. Yaitu kehidupan penuh keberuntungan. Dan penuh kebahagiaan. Dan penuh kebahagiaan. Sebab kami belajar dalam ayat inti. Sebab kami belajar dalam ayat inti. 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Oleh sebab kesabaran Tuhan. Oleh sebab kesabaran Tuhan. Maka kami bertobat. Maka kami bertobat. Dan mendapatkan keselamatan. Dan mendapatkan keselamatan. Amin. Dan mari kita tetap tundukkan kepala. Dan saat ini Pendeta Sopar Situmorang akan memberikan doa berkat syafaat bagi kita masing-masing. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, segala pujian dan rasa hormat kami dipersembahkan kepada Tuhan. Kami merasakan betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik hingga pada saat ini. Luar biasa dan dimuliakanlah nama-Mu. Lewat pekabaran firman, Engkau sudah mengutus hamba-Mu, Bapak Yanus Evangelis Hutapea, yang sudah membagikan roti hidup bagi kami. Luar biasa pekabaran pada saat ini. Bisa kami nikmati bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di Jemaat Makarios dan juga para tamu yang tergabung pada saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, Bapak keluarga Evangelis Hutapea bersama Ibu, dan juga anak-anak mereka, cucu, semua dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang mengurapi, memperlengkapi, dan pekabaran selanjutnya dimanapun dia melayani akan semakin dahsyat, semakin berkuasa, dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Makarios, di bawah pimpinan dari Pendeta Harlen Yang dan Pendeta Tumeu bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kehadiran mereka di Jemaat Makarios membawa sukacita, membawa kebahagiaan, dan membawa pertumbuhan kerohanian dari seluruh umat-umat-Mu di Makarios. Oleh karena dedikasi dan pengaruh yang hamba-Mu ini berikan, Pendeta Harlen Yang dan juga Pendeta Tumeu. Tuhan di sorga, dibantu mereka, ada anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah percayakan menjadi pelayan Tuhan. Ada ketua Reintani, ada ketua Beni Muskita, ada ketua Hendrawan. Ketiga anak Tuhan ini bersama dengan keluarga. Engkau Tuhan sudah pilih mereka menjadi ketua, menjadi penatua di Jemaat Makarios. Maka Tuhan juga akan memperlengkapi mereka di dalam kesehatan, di dalam hikmat, dan kemampuan yang luar biasa. Bahkan Tuhan akan menambahkan rezeki setiap hari kepada ketiga keluarga hamba Tuhan. Supaya dengan demikian mereka boleh melihat betapa ajaibnya Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus yang dituakan Bapak Gunawan Cokro. Tuhan urapi dan perlengkapi hamba-Mu ini bersama Ibu. Dan juga anak-anaknya, cucunya dimanapun mereka berada. Kami tahu dedikasinya yang sangat luar biasa untuk Makarios. Maka terus di masa tuanya Engkau terus mengurapi dan memperlengkapi hamba-Mu ini. Supaya dengan demikian dimanapun dia berada, Tuhan senantiasa menyertai. Karena sampai saat ini, Makarios membutuhkan dia, dedikasinya, contoh teladan, dan kontribusinya. Tuhan urapi terus untuk Makarios. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan di Makarios, anggota majelis, perlengkapi mereka untuk menuntun umat-umat Tuhan di sana. Dan ada juga saat ini
hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang tergabung lewat Zoom ini. Hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu. Ada yang dari Amerika, dari Sydney, dari Surabaya, dari Bandung, dari penjuru dunia ini mereka bergabung sekarang yang tergabung lewat Zoom ini. Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhanlah yang mengurapi mereka. Dan akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara tangan hamba-Mu ditumpangkan, tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu. Dan terimalah berkat Tuhan secara khusus pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera melalui Putra-Mu Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Mu yang suci, boleh menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Melalui Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pendeta. Amin. Makasih Pak Terima Pendeta. kasih Pendeta Sopar, dan untuk kita semua, Sese, terima kasih, Moliate, Kamsia, Horas, Pakatuan, Wopakalawiran. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih semua, Saudara Yanus. Ya, Pendeta Mas Sopar. Jo. Thank you. Miska juga. Terima kasih. Lagunya. Ya. Thank you. Ya. Nonot, teman-teman Nonot, sehat-sehat ya. Amin, sehat Pak Gunawan, apa kabar? Baik-baik. Ya, Mas Nonot, nanti tanggal 18 ya, di Surabaya, Jemaat Goro, saya berkhotbah. Ya, ditunggu Pak Yanus. Ya. Kita rindu suaranya. Ya. Suaranya. Firman-Nya. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran firman. Semoga Jemaat Makarios menjadi pembela, penghibur, penolong yang memiliki sifat Kristus. Tadi, Kristus Anak Kristus.